Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, akhirnya kembali lagi dengan aku Repsi di video budgeting sekaligus gajian untuk bulan Februari tahun 2022. Selamat gajian untuk kita semua dan saatnya sekarang ngatur keuangan kita biar gak bokeh di akhir bulan pastinya. Pendapatan aku di bulan Februari ini masih sama seperti bulan-bulan kemarin, cuma ada beberapa sedikit yang beda aja di pengeluarannya. Untuk kategori pertama itu ada biaya tetap. Biaya tetap sendiri aku bagi untuk bayar kosan, kasih ke orang tua, dan juga tabungan wajib. Kondisiku saat ini tuh masih sama, yaitu tinggalnya ngekos dan masih sendiri, belum menikah, jadi budgeting ini itu cocok untuk bestie-bestie yang masih jomblo. Jumlah biaya tetapnya 2.900.000. Untuk kategori yang kedua ini aku tulis dengan nama saving. Saving ini ada 3 bagian. Yang pertama untuk saving challenge aku itu yang 5 juta, terus ada dana darurat dan juga dana lain-lain atau dana pegangan. Untuk kategori kedua ini juga jumlahnya itu beda-beda untuk setiap bulannya. Aku sesuaiin dengan kondisi aku di bulan itu. Untuk dana lain-lain ini biasanya aku gunain untuk pegangan kayak untuk main, ataupun biasanya perempuan itu ya ingin belanja gitu kan. Ya intinya biaya ataupun dana lain-lain ini akan aku gunain untuk nyenengin diri sendiri. Jumlah totalnya di kategori kedua ini 850.000. Oke, lanjut ke kategori ketiga. Kategori ketiga ini ada biaya tidak tetap yang pastinya itu berubah-ubah setiap bulannya. Ada untuk biaya makan, biaya sedekah, terus belanja bulanan, dan juga skincare. Total biaya tidak tetapnya aku di bulan ini tuh ada 800.000 rupiah. Itu dia budgeting aku untuk bulan Februari. Dan untuk halaman selanjutnya biasanya aku akan buat kemana uangku pergi. Akan aku catat semua pengeluaran aku selama 1 bulan itu uangnya dipakai untuk apa aja. Misal nih untuk bayar kos akan aku tulis, terus untuk misalnya makan aku tulis apa aja belanja-belanjaan yang aku udah beli. Yang aku selalu bilang, pendapatan dan juga pengeluaran setiap orang itu berbeda. Mungkin ada juga teman-teman yang pendapatannya itu sama kayak aku, tapi cara ngaturnya yang beda aja. Kita nggak bisa menyamakan dan juga membandingkan punya kita itu dengan punya orang lain. Intinya gimana caranya kita itu mengatur uang yang kita punya, setiap rupiah itu harus ada fungsinya. Dan jangan pernah nunggu gaji kita itu besar. Jangan nunggu dulu uang kita banyak baru kita ngatur uang. Tapi berapapun pendapatan kita saat ini harus sebisa mungkin kita kelola dengan baik. Dan pastinya harus selalu disyukuri, alhamdulillah. Di bagian kemana uangku pergi ini biasanya aku tulis ada tanggal, jenis kategori, dan juga nominalnya. Dan untuk tahun ini kategori-kategori yang sedang aku jalanin itu ada saving challenge yang 5 juta, terus untuk dana lebaran, dana darurat yang wajib setiap bulannya walaupun sedikit, dan juga ada nabung sedikit-sedikit untuk investasi.
Tapi semua itu disesuaikan dengan kondisi keuangan aku. Karena kadang juga ada kebutuhan-kebutuhan yang memang gak terduga dan harus ngeluarin uang gitu. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe dulu ya teman-teman, biar bantu aku untuk ngembangin channel ini. Dan sekarang ini bagian yang aku tuh seneng banget, saatnya ngitungin duitnya terus masukin ke amplop-amplopnya. Sebenarnya itu aku pengen banget beli dompet pintar kayak gitu, tapi karena budgetnya itu belum ada, jadi aku masih tahan dulu keinginanku dan harus memprioritaskan kebutuhan yang memang harus diutamakan. Tapi nggak apa-apa, sekarang pakai amplop-amplop dulu. Biasanya aku itu bikin budgeting itu nulisnya di kertas dulu, semacam kayak coret-coretan. Baru nanti kalau angkanya sudah sesuai, aku akan tulis di buku keuangan aku ini. Buat teman-teman yang bingung cara nulis budgeting itu gimana, sebenarnya di video-video YouTube lain juga banyak banget yang ngajarin, tapi di sini aku pakai buku binder. Jadi kalau misalnya ada salah ataupun kurang-kurang bisa gampang diperbaiki karena kertasnya kan bisa diambil-ambil juga. Aku ngerasa nulis budgeting seperti ini aja itu udah mendapatkan energi yang positif dan juga semangat untuk mengatur keuangan. Ya, walaupun aku ini bukan ahli dalam hal keuangan, tapi di sini aku masih terus belajar gimana caranya untuk menghargai uang, belajar nantinya kalau sudah menjadi ibu rumah tangga. Ya, intinya semangat untuk terus belajar dan jangan takut untuk mencoba. Lanjut untuk pembagian uangnya, ini mau aku simpen yang biaya ataupun dana pegangan untuk main ataupun untuk belanja barang-barang yang aku inginkan. Next, untuk biaya makan dengan anggaran 500.000. Nanti mungkin video selanjutnya aku akan bikin belanjaan apa aja yang aku beli untuk makan selama 1 minggu. Dan di sini diposisikan sebagai anak kosan. Dan ini untuk selanjutnya, untuk sedekah ini itu ya disesuaikan dengan niat, disesuaikan dengan kemampuan teman-teman masing-masing, berapapun jumlahnya, berapapun nominalnya, yang terpenting kita itu ikhlas dan juga mau berbagi walaupun itu sedikit. Mengatur keuangan ataupun budgeting itu kuncinya ya harus konsisten. Kita harus tahu pendapatan kita berapa, terus pengeluaran kita itu mana yang lebih penting dulu. Jadi ada prioritasnya, skala prioritasnya. Jadi misalnya setelah gajian itu harus nabung dulu. Yang penting nabung dulu berapa, nanti kita baru ngatur pengeluaran-pengeluaran yang lain. Next, aku akan masukin ke saving challenge 5 juta ini. Totalnya ini masih belum terkumpul juga 5 juta. Tapi gak apa-apa, sedikit demi sedikit aku mulai ngumpulin. Dan semoga sebelum akhir 2022 udah terkumpul, amin. Dengan adanya saving challenge atau tantangan menabung ini membuat aku itu jadi lebih semangat lagi dan lebih buat ngerem keinginan aku yang emang gak perlu dibeli dan memprioritaskan untuk saving challenge ini. Belanja ataupun memenuhi keinginan kita itu sebenarnya sah-sah aja gitu kan. Kita mau
pakai uangnya buat apa, mau buat belanja, mau buat ini, buat itu. Tapi kita harus ingat, kita itu kerja nih misal 1 bulan. Ya masa iya dengan kita itu kerja udah capek-capek tapi kita nggak punya tabungan sama sekali gitu loh. Jadi intinya budgeting ini itu buat ngatur keuangan kita biar kita itu bisa nabung walaupun sedikit, karena bukan masalah nominalnya tapi lebih ke masalahnya gimana caranya kita itu membagi uang kita itu dengan cara baik dan juga bijak. Semangat ya buat aku dan juga buat bestie-bestiku yang lagi nonton. Semangat untuk selalu bisa mengatur keuangan dengan baik. Semangat dan sama-sama sharing, belajar dalam mengatur keuangan. Dan sampai di sini dulu videonya. Semoga video-video seperti ini selalu jadi motivasi. Terima kasih yang sudah menonton. Salam kenal juga dan salam sayang untuk kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.